Percaya nggak kalau mindset atau pola pikir seseorang itu dapat memengaruhi jalan kehidupan dan nasib mereka sendiri? Kalau uang bisa ngomong, podcast literasi keuangan untuk memulai dari Bank Newcomers. Bersama saya, Ahmad Taufan Permana, Public Relations dan Corporate Strategy di Bank Newcomers. Uang jadi salah satu aspek penting dalam kehidupan yang memengaruhi kesejahteraan. Karena nggak bisa kita pungkiri bahwa setiap kebutuhan itu perlu uang, ya kan? Itulah mengapa setiap orang berusaha untuk meraih kesuksesan dari segi finansial. Namun, untuk mengukur kesuksesan finansial seseorang, tidak hanya dari besar kecilnya pemasukan dan juga pengeluaran, namun juga dari pola pikir dan kematangan mental tentang keuangan. Karena keyakinan dan sikap seseorang tentang uang itu dapat berdampak besar loh pada keputusan finansial yang berpengaruh pada kesuksesan finansial. Dalam episode ini, kita akan bersama-sama mengeksplorasi tentang pola pikir dan kebiasaan terkait uang, pengaruh psikologi terhadap uang, dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap kesuksesan finansial kita. Banyak orang sudah paham cara untuk mencari uang. Namun, masih salah paham nih tentang cara mengelola, memahami, dan memaknai uang karena belum memiliki pola pikir yang tepat. Menurut buku Psychology of Money karya Morgan Housel dikatakan bahwa mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, namun lebih banyak berhubungan dengan perilaku. Kutipan tersebut menyeratkan bahwa tidak peduli seseorang telah paham ilmu dan teori tentang finansial atau belum, faktor psikologislah yang akan memengaruhi bagaimana seseorang mengelola keuangannya. Percaya nggak kalau mindset atau pola pikir seseorang itu dapat memengaruhi jalan kehidupan dan nasib mereka sendiri? Karena dimulai dari pola pikir, segala keputusan dalam hidup dapat terwujud. Baik buruknya hasil keputusan tersebut ya tergantung padamu. Nah, salah satu mindset yang penting dimiliki adalah money mindset atau pola pikir tentang keuangan. Yuk, pahami dan kenali lebih dalam mengenai pola pikir ini. Sepenting apa sih? Pertama, mulai untuk memiliki pemahaman tentang nilai uang. Ingatlah bahwa uang bukanlah segalanya serta tujuan utama, namun hanya menjadi alat untuk mencapai impian dan tujuan yang lebih besar dalam hidup. Kedua, menjadi kaya itu berbeda dengan mempertahankan kekayaan, karena manusia kerap menggunakan logika dan emosinya dalam memutuskan sesuatu. Seseorang bisa saja terjebak dalam ketamakan karena belum merasa cukup. Seseorang yang sudah sukses dan kaya raya bisa saja jatuh miskin karena kurang pandai dalam mempertahankan kekayaannya. Untuk menjadi tetap kaya, yang paling penting itu dengan menambah kerendahan hati. Yang ketiga, wealth is what you don't see. Apa sih artinya? Tujuan seseorang dalam hidup salah satunya adalah menjadi kaya, bukan untuk terlihat kaya. Karena kekayaan yang hakiki sebenarnya lebih banyak berasal dari hal-hal yang tidak terlihat seperti tabungan dan investasi, daripada yang terlihat nih seperti barang-barang mewah. Memiliki hubungan baik dengan uang berarti dapat menghindarkan kamu dari stres, mencapai tujuan finansial, dan merencanakan masa depan yang lebih aman. Lantas, bagaimana sih cara membangun hubungan yang baik dengan uang? Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan membuat anggaran atau budgeting. Hal ini sangat penting untuk melacak pengeluaran dan memastikan uang yang dikeluarkan sesuai dengan prioritas. Kedua, dengan menyisihkan dana darurat. Hidup memang penuh dengan ketidakpastian, dan memiliki dana darurat yang cukup dapat memberikan ketenangan pikiran. Dana darurat dapat membantu kamu menghadapi situasi darurat dan mendesak. Ketiga, berinvestasi. Karena nggak cukup nih jika hanya mengandalkan tabungan. Memahami berbagai pilihan investasi seperti saham, obligasi, atau properti dapat membantu uangmu berkembang dan meraih keuntungan. Yang keempat, dengan belajar tentang literasi keuangan. Ilmu tentang keuangan dibutuhkan untuk memahami berbagai konsep keuangan, termasuk nih memahami risiko investasi serta mengelola uang dan utang dengan bijak.
Memiliki pola pikir serta hubungan baik dengan uang adalah termasuk investasi masa depan. Karena semakin kamu bijak dalam mengelola uang, maka semakin besar peluang untuk mencapai tujuan keuangan dan hidup yang lebih sejahtera. Gimana? Kamu udah siap nih mengubah pola pikir dan kebiasaan tentang keuangan? Kalau kamu punya tanggapan tentang pola pikir dan kebiasaan tentang keuangan, kamu bisa komen di sini ya. Dan jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, please like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang menyimak di YouTube. Boleh juga nih kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan untuk pemula bersama Bank Newcomers. Saya Ahmad Taufan Permana, terima kasih buat atensi kamu.